Selamat sore sahabat NH, kembali lagi kita berjumpa. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat NH di rumah selalu dalam kondisi sehat. Dan sore hari ini kita kembali lagi pada episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, hari ini kita akan membahas tema spesial kita adalah mengenal apa itu hemodialisa. Kita sekarang sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita untuk membahas topik hari ini adalah seorang spesialis penyakit dalam dari National Hospital. Kita sapa dulu, selamat sore Dr. Yuswanto Setiawan, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dok. Selamat sore dokter, sehat ya dok ya hari ini? Sehat-sehat, iya. Apa kabar juga dok? Sehat dok. Baik, sore hari ini kita mau bahas nih dok tentang hemodialisa. Mungkin banyak sahabat-sahabat NH di rumah atau yang menonton video ini yang mungkin belum tahu apa itu hemodialisa. Nah, kita akan bahas lebih singkat, padat supaya kita bisa memberikan edukasi untuk sahabat NH di rumah ya dok ya. Langsung aja kita mulai dok. Kita mengawali dengan menjelaskan dulu nih dok, hemodialisa itu secara singkat itu apa sih dok? Atau mungkin ada istilah awam yang orang sahabat NH mungkin lebih familiar. Monggo dokter bisa dijelaskan sedikit. Iya, terima kasih dok. Jadi hemodialisis itu bahasa awamnya adalah cuci darah ya. Nah, prosesnya itu merupakan suatu proses penyaringan sebetulnya. Jadi darah yang berasal dari tubuh pasien yang mengandung banyak sisa-sisa racun yang biasanya terbuang lewat ginjal itu disaring melalui mesin. Disaring melalui mesin. Setelah disaring melalui mesin, itu darah yang bersih nanti akan dimasukkan kembali. Dikembalikan lagi ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Iya. Oke, berarti mungkin orang awam atau sahabat NH di rumah lebih mengenal dengan istilah cuci darah ya dok ya. Iya, dok. Oke, nah dok, cuci darah ini sendiri itu biasanya siapa aja sih dok yang membutuhkan, pasien-pasien seperti apa? Atau misalnya fungsi normalnya itu sebetulnya dilakukan oleh organ apa nih dok? Kenapa nih sampai bisa cuci darah gitu? Iya, jadi orang-orang yang membutuhkan cuci darah atau hemodialisis ini biasanya mengalami gangguan di organ ginjal. Ginjal ya dok ya. Jadi organ ginjalnya itu mengalami kegagalan untuk membuang sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain kegagalan membuang sisa-sisa racun itu juga gagal untuk membuang cairan yang berlebih. Ya, sehingga kadang-kadang pasien itu mempunyai keluhan sesak karena cairannya terlalu banyak di dalam darah yang tidak mampu dikeluarkan oleh tubuh. Selain itu kadang gatal-gatal, mual karena racun yang seharusnya dibuang melalui urin, melalui buang air kecil itu tidak bisa keluar. Oke, berarti memang karena problem ada masalah di ginjalnya sendiri yang memang fungsi normalnya menyaring ini ya dok ya. Iya, makanya ibaratnya dibantu sama alat dari luar gitu ya dok ya. Dibantu oleh mesin ya. Ya, dibantu oleh mesin. Nah dok, sebenarnya adakah jenis-jenis dari hemodialisa sendiri dok atau modalitas tertentu yang membedakan, mungkin apakah semua cuci darah itu sama atau berbeda dok? Iya, jadi dialisis itu mempunyai dua modalitas, jadi dua pilihan ya. Yang pilihan pertama yang mungkin sering didengar itu hemodialisis atau yang disingkat HD biasanya. HD, ya, cuci darah itu. Nah, itu menggunakan mesin yang ada di rumah sakit atau di klinik yang memang menyediakan layanan cuci darah. Nah, itu kita harus datang ke tempat cuci darah itu, tempat klinik atau rumah sakit yang menyediakan jasa HD-nya. Tetapi ada lain yang jadi pilihan, biasanya memilih tidak datang ke tempat cuci darah atau ke klinik atau ke rumah sakit, tapi pasien itu hanya datang ke rumah sakit atau klinik hanya untuk mengambil cairannya. Jadi itu namanya dialisis peritoneal. Jadi cuci darahnya itu dilakukan sendiri di rumah. Oh, jadi dilakukan bisa sendiri di rumah Iya, dok? dilakukan sendiri di rumah. Okay. Kita pasti akan mengajari pasien tersebut sampai dia bisa melakukan cuci darah sendiri di rumah. Oh, gitu. Baik-baik. Wah, ini mungkin banyak ya dok ya sahabat NH di rumah yang nggak tahu kalau ternyata pikirannya kan mungkin cuci darah istilahnya selalu kayak orang kalau misalnya bilang harus bolak-balik ke rumah sakit nih tiap minggu karena untuk cuci darah. Ternyata ada hemodialisa yang bisa dilakukan di rumah. Iya, namanya dialisis peritoneal itu. Nah, dok,
Berarti kan kalau misalnya pasien-pasien yang misalnya mobilitasnya dia tinggi, aktivitasnya dia banyak, berarti sebetulnya terbantu ya dok dengan teknologi baru yang dialisis peritoneal ini? Ya, sebetulnya kalau mobilitasnya tinggi, artinya bisa bepergian kemana saja, itu baik hemodialisis maupun yang dialisis peritoneal ini bisa kedua-duanya. Hanya saja kita kalau memakai yang hemodialisis, itu kita harus memastikan dulu sebelum kita bepergian, apakah di tempat tujuan itu ada rumah sakit atau klinik yang bisa menampung kita. Gitu. Karena kadang kalau rumah sakit atau kliniknya itu penuh, kita harus mencari rumah sakit atau klinik lain yang kosong yang bisa kita tempati. Kalau kita memilih yang dialisis peritoneal, itu kita juga bisa bepergian. Hanya saja kita sebelum bepergian itu kita harus mempersiapkan beberapa peralatan, seperti misalnya cairan yang digunakan untuk dialisisnya itu, kemudian tutupnya, kateternya itu, selangnya untuk memasukkan cairan dialisisnya itu kita harus membawa. Karena kalau lupa bawa nanti tidak bisa melakukan cuci darah sendiri. Oh baik dok. Oke. Kalau kita lihat dari frekuensinya pasien berkunjung ke rumah sakit dok, perbedaan antara HD yang biasa sama yang dialisis peritoneal ini, apakah dengan dialisis peritoneal itu akan mengurangi frekuensi pasien ke rumah sakit atau sama aja? Ya, jadi pasti mengurangi. Jadi kalau yang dialisis peritoneal itu pasien hanya datang ke rumah sakit kalau mengambil cairan, jadi hanya sebulan sekali. Atau mereka ada keluhan. Tetapi kalau seandainya memilih yang hemodialisis atau HD, itu pasien datang seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah atau HD itu di rumah sakit. Oke, gitu. Sebetulnya dok ada efek samping nggak dok dari pasien, misalnya pasien itu melakukan HD yang seharusnya seminggu 2 kali, tapi ternyata seminggu itu cuma bisa sekali gitu dok. Nah itu ada efek samping kah? Atau misalnya jadinya ya lebih recommended kalau misalnya dengan mungkin kepadatan dan juga nggak bisa sering-sering ke rumah sakit, mungkin lebih pakai yang dialisis peritoneal ini dok? Gitu. Iya, jadi idealnya cuci darah atau HD itu dilakukan seminggu 2 kali, bisa setiap kali cuci itu 5 jam, atau 3 kali masing-masingnya 4 jam. Karena cuci darah itu 10-12 jam per minggu idealnya. 10-12 jam minggu. Jadi kalau kita melewatkan satu sesi hemodialisis atau satu sesi cuci darah itu, cairan berlebihnya ini tidak bisa keluar. Selain itu, zat-zat yang tadi bersifat racun yang tidak dibutuhkan tubuh itu akan menumpuk di dalam pembuluh darah pasien itu, sehingga akan timbul keluhan seperti tadi misalnya gatal-gatal, mual muntah, kemudian bisa sesak. Nah sehingga sebaiknya memang idealnya harusnya dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oh baik dok. Nah berarti kalau misalnya ini kita bahas apakah menjadi keuntungan pasien mengambil dialisis peritoneal, atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang bisa di dialisis peritoneal, ada beberapa kondisi yang misalnya mau nggak mau dia hanya HD aja gitu dok misalnya, atau terbuka semuanya bisa, pilihan aja tinggal kembali ke pasien? Iya, jadi semua pasien yang menderita gagal ginjal yang kronis yang stadium 5 itu kita semua punya 2 pilihan, bisa hemodialisis atau yang dialisis peritoneal ini. Tetapi kita memilih yang mana itu kita harus diskusi antara pasien dengan dokter. Karena itu tidak hanya tergantung dari kondisi medis pasien, tetapi dari lingkungan sekitar pasien. Jadi misalnya kalau pasien itu di lingkungan sekitarnya itu bersih, higienisnya baik, itu bisa kita melakukan dialisis peritoneal di rumahnya. Itu pertama. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan apakah pasien itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Karena pada saat kita menggunakan dialisis peritoneal itu kita harus secara mandiri melakukannya. Jadi mengganti cairannya itu sendiri, kemudian memasang alatnya itu sendiri. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Nah, sehingga kita tetap harus melakukan diskusi dengan pasien, nyamannya yang mana gitu.
Oke, berarti banyak ya dok ya yang dipertimbangkan, salah satunya itu tadi lah dari latar belakang tempat tinggal, Iya. kemudian juga kemampuan untuk melakukan aktivitas sendiri, atau mungkin adakah caregiver ya dok ya yang Iya. misalnya merawat khusus di rumah Iya. untuk mungkin kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia mungkin juga ya dok ya Bisa. lebih Iya. kita harus memastikan itu dulu, dan tentunya pasti harus diskusi dulu, harus konsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam yang merawat, betul ya dok ya? Iya. Oke baik dok, nah kita tadi membahas mengenai itu tadi kita pertimbangan pada saat memilih jenis dari hemodialisa. Nah sebenarnya dok, untuk pasien-pasien yang sedang menjalani cuci darah atau hemodialisa itu ada nggak dok syarat-syarat khusus? Karena kan berarti pada pasien ini ginjalnya sudah bermasalah nih dok. Nah berarti ada nggak dok misalnya makanan pantangan pada saat sedang menjalani proses cuci darah, atau misalnya asupan cairan yang harus dibatasi seperti itu dok? Monggo dok. Iya, jadi idealnya memang ada diet khusus untuk ginjal ini. Namun pada pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal, makanannya boleh lebih bebas. Jadi yang biasanya dibatasi pada pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal itu protein, baik protein nabati atau protein hewani. Misalnya protein hewani itu putih telur, kemudian ikan. Sedangkan protein nabati itu seperti kacang-kacangan. Nah itu porsinya boleh tapi dibatasi, dikurangi. Nah untuk pasien-pasien yang menjalani dialisis peritoneal, jumlah proteinnya ini akan boleh lebih banyak yang dikonsumsi. Karena cairan untuk melakukan cuci darah ini tidak mengandung protein. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal maupun pasien-pasien yang menjalani hemodialisis atau HD, itu jumlah kaliumnya itu yang harus dikonsumsi harus lebih rendah. Itu biasanya terdapat pada sayuran atau buah-buahan. Nah, pada pasien-pasien yang memilih menggunakan dialisis peritoneal itu boleh mengkonsumsinya lebih banyak karena cairan yang digunakan untuk mencuci itu tidak mengandung kalium. Jadi justru boleh lebih bebas untuk pasien-pasien yang menjalani dialisis peritoneal dalam hal makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan dari dialisis peritoneal ini kita bisa mengkonsumsi cairan lebih banyak. Karena ditengarai bahwa pada dialisis peritoneal ini mampu mempertahankan fungsi ginjalnya lebih baik. Fungsi ginjalnya itu antara lain dilihat dari seseorang pasien mampu masih buang air kecil. Nah, karena kita masih bisa buang air kecil, maka asupan cairannya itu boleh lebih banyak. Dibandingkan pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Karena biasanya pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis ini urinnya itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang menjalani dialisis peritoneal. Nah, selain dari asupan minum yang dikonsumsi, itu kita juga harus memperhatikan asupan cairan yang berasal dari makanan. Misalnya kita makan buah-buahan atau sop gitu ya dok, gitu yang banyak cairannya. Ya, itu juga harus kita perhitungkan. Jadi harus diperhitungkan sesuai dengan jumlah buang air kecilnya, jumlah urinnya. Berarti pasien juga penting ya dok ya, atau pasien atau yang merawat juga penting mengetahui bagaimana mungkin menghitung ya dok ya, menghitung cairan yang masuk dan juga keluar ya dok. Biasanya kita akan ajari pasien tersebut. Baik. Nah itu tadi kita bahas dari makanan dan minuman. Kalau untuk aktivitas fisik dok, misalnya olahraga atau misalnya tadi kita bahas masalah bepergian, itu gimana dok? Ya, olahraga memang penting untuk setiap pasien yang menderita gangguan ginjal. Karena olahraga itu bisa meningkatkan kualitas hidup pasien dan memperpanjang usia harapan hidup pasien. Namun pada pasien-pasien yang menjalani dialisis peritoneal, kita sebaiknya menyarankan kepada pasien supaya mengurangi olahraga yang berendam di air, misalnya berenang. Karena dikhawatirkan air itu akan menimbulkan risiko infeksi pada selang kateter yang digunakan untuk dialisis peritoneal itu. Jadi bukan karena cairan jadi nanti dia berpengaruh ke cairan, bukan ya dok ya, tapi lebih ke kondisi-kondisinya yang bisa memunculkan infeksi pada kateternya ya dok ya. Gitu. Kemudian untuk yang bepergian dok? Boleh, jadi bepergian ke mana saja tetap boleh. Seperti yang kita diskusikan tadi bahwa kita harus mempersiapkan tempat untuk
melakukan cuci darahnya itu di mana. Jadi bisa di klinik atau rumah sakit di tempat yang dituju. Kemudian kalau yang dialisis peritoneal kita mempersiapkan alatnya, kita membawa cairan yang akan kita gunakan untuk cuci darahnya itu. Oke, baik. Jadi itu ya tadi untuk sahabat NH di rumah yang mungkin sedang menjalani proses cuci darah baik dengan HD maupun dengan dialisis peritoneal. Jadi bisa hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan pada saat misalnya mau beraktivitas fisik atau olahraga, pada saat traveling, atau misalnya memutuskan makanan dan minuman yang baik dikonsumsi. Dan mungkin lebih lanjutnya, nah pentingnya untuk pasien-pasien yang sedang menjalani hemodialisa atau cuci darah itu untuk rutin kontrol ya dok ya, karena hal-hal seperti itu juga harus sering dikonsultasikan, didiskusikan bersama dokter yang merawat. Nah dok, ini kan kita sering dengar nih dok, ada pasien yang mengalami gangguan ginjal, perlu pemeriksaan radiologi seperti CT scan dengan kontras, atau misalnya menjalani kateterisasi jantung itu berhalangan dok, nggak bisa. Itu tuh boleh dijelasin nggak dok? Itu karena apa, atau mungkin dokter punya pendapat mengenai hal itu? Iya, jadi memang pada pasien-pasien gangguan ginjal itu seringkali terkait dengan gangguan jantung dan memerlukan kateterisasi. Nah, kateterisasi jantung itu digunakan untuk melihat apakah ada penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah. Nah, itu adalah sesuatu yang emergensi, karena selain untuk mengetahui apakah ada kelainan di pembuluh darahnya, itu juga sekalian bisa untuk dilakukan terapi. Jadi untuk membuka sumbatannya atau membuka penyempitannya, sehingga itu harus dilakukan. Nah, kita dari bagian ginjal atau nefrologi, kita malah menyarankan agar tindakan kateterisasi itu tetap harus dilakukan. Nah, kita bisa melakukan pencegahan supaya tindakan kateterisasi yang menggunakan suatu zat yang namanya kontras itu tidak mengganggu ginjal. Jadi kita bisa melakukan pencegahan dengan misalnya kita menambahkan cairan pada pasien itu supaya kontrasnya itu tadi, zat kontrasnya itu tidak merusak ginjal. Demikian pula pasien-pasien yang memerlukan CT scan, pemeriksaan CT scan itu dengan kontras. Karena kalau kita melakukan CT scan tanpa kontras, kadang-kadang kelainannya itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Sehingga kalau kita menggunakan kontras itu kadang bisa melihat kelainannya itu dengan lebih baik. Jadi boleh-boleh saja. Nanti kita melakukan modifikasi untuk menambah cairan supaya konsentrasi kontrasnya itu tidak terlalu mengganggu ginjal. Oke, jadi intinya memang kenapa itu menjadi mungkin isu karena ada si kontrasnya itu ya dok ya. Nah, dan kontrasnya ini kalau misalnya pada kondisi yang memang harus dilakukan, itu tetap bisa dilakukan, hanya saja mungkin nanti ada penyesuaian yang mungkin kolaborasi antara dokter yang spesialis yang lain dengan dokter penyakit dalam untuk masalah ginjalnya ya dok ya. Oke, jadi intinya tetap bisa dilakukan pada pasien yang memang membutuhkan pada saat itu untuk dilakukan kateterisasi atau CT scan. Oke dok, nah kita tadi udah bahas nih dok tentang hemodialisa, tentang ada dua jenis modalitas yang bisa digunakan untuk pada saat cuci darah. Di NH sendiri, di National Hospital sendiri bisa melakukan yang mana dok? Atau dua-duanya bisa di sini dok? Iya, bisa. Kita sudah bisa melakukan keduanya. Jadi untuk yang hemodialisis itu kita malah punya keunggulan. Oh gitu, boleh dijelasin dok? Karena kita mempunyai mesin yang bisa digunakan untuk penderita gangguan ginjal yang juga mengidap hepatitis B. Nah, selain itu pada mesin hemodialisis yang kita gunakan, selain kita mempunyai penyaring yang biasa digunakan oleh mesin-mesin cuci darah atau mesin-mesin HD yang biasa, itu kita juga bisa menyerap zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, alat ini, penyerap inilah yang tidak dimiliki oleh semua rumah sakit. Nah, dengan mempunyai alat yang bisa menyerap racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini, keluhan pasien biasanya berkurang. Jadi misalnya gatal-gatal, kemudian pasiennya malnutrisi atau kekurangan gizi ya, karena terjadi penurunan berat badan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, atau pada pasien-pasien yang sering mengalami nyeri-nyeri sendi akibat dari gangguan ginjalnya ini, atau pasien-pasien yang seringkali tekanan darahnya terus-menerus tinggi, tidak bisa diturunkan dengan menggunakan obat-obatan. Nah, ini kita bisa melakukan cuci darah dengan menggunakan
absorben, istilahnya penyerapnya ini, supaya kita bisa menyerap racun-racun yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oh, luar biasa. Berarti itu keunggulannya ya dok ya. Jadi di sini bisa ibaratnya melakukan cuci darah dengan lebih care lagi sama pasien, karena ya itu tadi kita bisa meminimalisir efek samping. Selain itu juga pada penderita hepatitis B juga kita tetap bisa melakukan di sini. Iya, gitu ya, untuk dok, ya? yang dialisis peritoneal kita juga sudah bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Ya, mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pemasangan alat, kateternya itu, kemudian juga bisa sampai tahap pengambilan cairan, dan bahkan di Laboratorium Nasional Hospital ini sudah bisa melakukan pemeriksaan, dok. Pemeriksaan yang ditujukan untuk mengetahui apakah dialisis peritoneal ini cocok untuk pasien tersebut. Oh wow, luar biasa. Baik. Berarti itu pemeriksaannya semacam apa, dok? Dari ambil darah kah atau gimana, dok? Ya, jadi ada yang diambil darah, ada yang diambil dari cairan dialisatnya. Jadi kalau kita melakukan dialisis peritoneal itu kita seakan-akan ada cairan yang dikeluarkan seperti urin. Nah, dari cairan yang seperti urin itulah yang kita periksa komposisinya. Oh, dari situ kita bisa tahu cocok nggak nih Cocok sama nggak? metode ini. Oke, berarti kalau nggak cocok pilihannya kembali lagi pada Ke yang hemodialisis. Oke, baik. Nah, berarti seberapa sering ya dok pasien itu nggak cocok dengan metode dialisis yang peritoneal, dok? Jarang sekali. Jarang Sekali. Mayoritas biasanya cocok ya. Dan justru malah lebih terbantu ya, dok, ya mungkin dengan karena kualitas hidupnya juga akan lebih baik. Lebih baik. Wah, luar biasa. Berarti itu tadi tentang hemodialisa secara singkat, dan juga bagaimana ternyata National Hospital sudah menyediakan layanan hemodialisa yang betul-betul unggulan. Nah, dok, kita kan berarti ini bahas masalah ginjal ya, dok ya. Dokter ahlinya di bagian ginjal. Selain tentang hemodialisa, kita sering dengar ya, dok, ada istilah biopsi ginjal. Itu bisa dijelasin sedikit nggak, dok? Walaupun kita bahasnya hemodialisa nih, dok, tapi boleh nggak, dok, dijelasin sedikit? Dan kira-kira di NH tuh bisa nggak, dok? Iya, biopsi ginjal ini memang kadang diperlukan untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dengan gagal ginjal itu, karena kita harus mengetahui penyebabnya apa. Kalau penyebabnya itu kita duga autoimun misalnya, itu kita harus melakukan biopsi ginjal untuk menentukan jenis penyakitnya apa ini, sehingga kita bisa mengobati penyebabnya itu dengan tepat. Nah, di National Hospital sendiri kita melakukan biopsi ginjal itu dengan bantuan CT scan, jadi dengan guiding CT scan, supaya kita bisa mendapatkan bagian ginjal yang akan kita periksa di laboratorium itu lebih representatif, lebih akurat. Oke, jadi masih berkaitan ya, dok, sama gangguan ginjal. Jadi tujuannya lebih ke arah diagnosa kalau ini. Oh, lebih ke arah diagnosa. Baik. Nah, tadi kita udah panjang lebar nih, dok, ngomongin soal mungkin untuk lebih khusus ke pasien-pasien NH yang memiliki gangguan ginjal. Nah, saya mau dokter sekarang kasih edukasi nih, dok, untuk sahabat-sahabat NH yang masih sehat, dok. Bagaimana sih, dok, menghindari agar kita nggak sampai kena gangguan ginjal gitu, dok? Iya. Jadi gangguan ginjal ini hanya merupakan akibat. Penyebabnya itu yang harus kita cegah supaya kita tidak mengalami gangguan ginjal. Nah, penyebab yang paling sering yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ginjal itu yang pertama adalah diabetes. Nah, diabetes itulah yang kita harus cegah, atau kalau sudah menderita ya harus kita obati. Nah, kita harus minum obat yang rutin untuk mencegah supaya diabetes ini tidak menjadi gagal ginjal. Selain itu, penyebab yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Itu juga demikian. Kita harus minum obat yang rutin. Seringkali pada pasien yang menderita diabetes atau hipertensi itu tidak mengalami gejala. Sehingga kadang pasien jenuh kalau disuruh minum obat rutin terus-menerus seumur hidup. Nah, sehingga mereka kadang mengabaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mereka beranggapan bahwa kalau minum obat-obatan yang terus-menerus atau jangka panjang itu akan mengganggu ginjal. Justru kalau tidak diminum obat-obatannya itu bisa mengakibatkan kelainan di ginjal atau gagal ginjal ini. Nah, menarik itu, dok. Penyebab-penyebab yang lain misalnya ada asam urat, ada batu, kemudian penyakit autoimun atau infeksi, itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Tapi itu yang paling sering adalah diabetes dan darah tinggi, dok.
Oke, oh menarik gitu dok, karena banyak sekali memang sahabat NH atau mungkin pasien-pasien yang beranggapan, aduh dok kalau minum obat terus malah ngerusak ginjal gitu. Kayaknya kalau obat-obat kan, apalagi orang taunya kalau obat di rumah sakit tuh kimia gitu dok. Jadi pasti berpikirnya kayak, wah setelah ini nanti malah ginjalnya rusak, apa aman ya dok kayak konsumsi sepanjang hidup gitu kan. Apalagi pada pasien-pasien yang hipertensi, diabetes dan juga mungkin penyakit jantung kan harus terus-menerus. Jadi ternyata lebih aman dibandingkan justru nggak minum obat, karena penyebabnya yang hipertensi dan diabetesnya itu yang ternyata justru lebih merusak ginjal. Oke dok, nah kalau dari gaya hidup dok, dari mungkin makanan, minuman, aktivitas itu kira-kira apa sih dok yang menjadi faktor resiko munculnya gangguan ginjal? Ya, jadi kalau untuk mencegah gangguan ginjal kita harus mencegah penyebabnya tetepan. Jadi asal tidak terjadi diabetes, hipertensi, asam urat, itu yang kita cegah. Jadi kalau misalnya untuk menghindari itu kita tetap harus berolahraga. Itu yang nomor satu ya. Yang kedua, dari makanan yang kita makan, kalau terlalu banyak, semua itu kalau terlalu banyak itu kurang baik. Betul. Baik itu karbohidrat, protein maupun lemak itu kurang baik. Gula, garam ya. Tapi kalau komposisinya baik itu tidak akan mengganggu. Oke, jadi kembali lagi pada pola hidup sehat ya, betul ya dok ya. Wah ini udah gak kerasa, udah panjang lebar kita ngomongin dok tentang kesehatan ginjal. Khususnya tadi kita bahas di awal tentang hemodialisa. Nah sahabat NH pasti makin penasaran, mungkin tertarik dengan yang sudah mengalami gangguan ginjal, tertarik nih sama metode-metode yang tadi disebutkan tentang mungkin dialisis peritoneal atau mungkin HD yang dimiliki oleh National Hospital yang lebih unggul dibandingkan mungkin di fasilitas kesehatan lain. Nah ini bisa langsung aja ke National Hospital, bisa langsung konsultasi dengan dokter penyakit dalam dan khususnya mungkin dengan dokter Yuswanto. Sekarang dokter mungkin bisa kasih tahu nih dok ke sahabat-sahabat NH, dokter prakteknya hari apa, jam berapa. Mungkin kalau sahabat NH yang mau konsultasi langsung sama dokter terkait dengan hemodialisa dan kesehatan ginjal mungkin lebih bisa langsung terarah gitu dok. Moga dok. Saya prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat. Pagi itu sekitar jam 10 sampai jam 12. Sedangkan sore sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Yuswanto atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya untuk sahabat-sahabat NH di episode sore hari ini. Semoga nanti kita lain waktu bisa ketemu membahas kesehatan ginjal lagi lebih dalam lagi. Mungkin kita bahas mengenai hal-hal yang lain. Untuk hari ini kita sudah dok, kita akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dokter dan terima kasih juga untuk sahabat NH yang setia menonton episode National Hospital. Nah, kita berharap kita semua dalam kondisi sehat, dan saya selaku moderator Dr. Saras mengundurkan diri. Kita pamit bareng-bareng dok ke sahabat NH. Bye-bye sahabat NH, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.